Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bagiar. Saya Tasya Fatmawati Arifin. Saya Naswa Aulia. Saya Putri Nazilatul Fakriya. Saya Jayadi Pratama. Kami akan menjelaskan tentang etika manajerial dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika manajerial adalah suatu kode etik perilaku seseorang, manajer atau pengusaha berdasar nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan lembaga. Etika bukan hanya ditinjau dalam diri seseorang saja, melainkan dalam kehidupan berorganisasi, baik berorganisasi sosial maupun bisnis. Etika dalam organisasi memiliki karakter yang timbul di dalamnya. Etika organisasi berkaitan dengan nilai-nilai internal value, yang bertuang dalam budaya pengusaha eksplorator yang membentuk keputusan yang berkaitan dengan bertanggung jawab sosial sehubung dengan lingkungan eksternal. Nilai-nilai values menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi. Hak moral menjadi suatu hal yang penting bagi setiap pemangku kepentingan terhadap organisasi dalam melakukan suatu tindakan. Kewajiban merupakan tanggung jawab seseorang. Moral obligation berkaitan dengan posisinya dalam organisasi. Moral regulation dapat dijadikan sebagai arahan dan bimbingan untuk mengatasi terjadinya perselisihan atau benturan-benturan yang dapat menimbulkan permasalahan dalam organisasi. Moral relation di hubungan ini terjadi karena saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pekerja. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Dikutip dari Investopedia, etika bisnis juga mengatur hal-hal yang berpotensi kontroversial, seperti tata kelola perusahaan, perdagangan antar orang dalam, penyuapan, diskriminasi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tanggung jawab hak kepemilikan. Berdasarkan pada pemahaman tentang etika bisnis, Stoner membagi 4 tingkat pertanyaan dalam etika bisnis, seperti individu, internal, polisi, stakeholders, sosial. Pada tingkat stakeholders, pertanyaan tentang etika bisnis di sini berkaitan dengan para pemangku kepentingan, antara lain supplier, customer, owner, employer, dan manajer. Pengambilan keputusan secara etis. Utilitarian approach. Pendekatan normatif lebih mendukung pada kelompok mayoritas. 2. Individualist approach. Pengambilan keputusan yang bermoral dengan mempertimbangkan dukungan dalam jangka panjang. 3. Moral rights approach. Manusia memiliki kebebasan dalam memilih. Manajer harus mengambil keputusan dengan cara tidak melanggar hak asasi manusia. 4. Justice approach. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dengan memperhatikan distributive of justice, prosedur justice, dan compensatory justice. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan yang etis. 3 faktor yang mempengaruhi pilihan etis dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu pada pihak manajer itu sendiri dan organisasi. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Menurut Hasibuan 2002, karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa, baik dalam bentuk pikiran maupun bentuk tenaga, dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut Robbins 1994 mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau social responsibility merupakan kewajiban bagi pihak manajemen untuk memberikan pilihan dan tindakan oleh masyarakat sesuai dengan perannya, baik secara individu maupun kelompok dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kantor, gaji karyawan, dan bentuk kompensasi untuk memenuhi
kewajiban sebagai pengelola perusahaan. Pihak yang berkepentingan terhadap organisasi atau stakeholders organisasi, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi yang dimiliki. Bangun 2017. Untuk yang pertama, pemilik perusahaan atau owner. 2. Manajer. Ketiga, karyawan. Keempat, pelanggan atau customer. Kelima, pemasok atau supplier. Keenam, institusi pemerintahan. Kriteria tanggung jawab sosial perusahaan. Economic responsibility. Sasaran menguntungkan. Legal responsibility. Mematuhi peraturan. Ethic responsibility, menuju hal yang benar. Discretionary responsibility, menuju pada kesejahteraan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum.